Ya, selamat berjumpa kembali di kabar buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini kabar buku kembali mengupas buku Sekolah Kristen dan Jalan Turun Yesus yang ditulis oleh Pendeta Tias Budilegowo. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Pendeta Tias dan juga ada sahabat setia saya, Pak Henry Hutahayan. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selamat siang Pak Hidayat, selamat siang Pak Andrew. Ya, terima kasih Bapak sekalian, Pak Henry dan Pak Tias Budilegowo yang sudah bergabung di studio kami. Kita akan memulai dengan pembahasan buku karena ya ternyata ada sahabat yang merespon. Ini bagusnya kita bisa langsung undang perespon buku Pak Tias di acara kita. Nah, saya ingin memulai dari pertanyaan yang ada kaitannya, yaitu di bab yang kedua, dan yang menarik Bapak juga mengupas bagaimana Bapak menemukan warisan rohani dari buku Henry Nouwen yang kemudian Bapak kembangkan menjadi buku Sekolah Kristen dan Jalan Turun Yesus. Nah, pertanyaan saya yang ada kaitannya di sini adalah tulisan Henry Nouwen ini meninggalkan warisan rohani, itu yang Bapak tekankan. Nah, kemudian bagaimana Pak Tias bisa menemukan dan menghargai warisan tersebut, Pak Tias? Iya, silakan. Ya, pada tahun 2012 saya mendapat kesempatan belajar lagi di Alma Mater. Waktu itu kegelisahan saya adalah bagaimana pendeta itu berpolitik. Bagaimana pemimpin rohani itu kemudian terjun ke dunia politik. Nah, saya sangat ditolong oleh Henry Nouwen bahwa berpolitik itu kan dalam rangka mengupayakan hidup bersama yang lebih sejahtera. Dan tulisan-tulisan dari Henry Nouwen itu sangat menolong saya menemukan ide, mestinya pendeta itu berpolitiknya bersama dengan komunitas, bersama dengan jemaat, tetapi didasarkan dengan doa. Sehingga saya menemukan bingkai pemikiran Henry Nouwen tentang doa, komunitas, dan pelayanan itu menjadi warisan yang sangat berharga, khususnya bagi saya, untuk memahami, meskipun saya seorang pendeta di jemaat, tetapi inilah bagian dari upaya ikut mengupayakan hidup yang lebih sejahtera. Ya, begitu Pak Chris. Pertanyaan berikutnya, ketika di halaman 12 saya menemukan satu ungkapan yang menarik di sana. Seorang dapat menuntun orang lain keluar dari padang gurun kalau ia sendiri pernah di sana. Padang gurun yang digambarkan oleh Henry Nouwen tentu juga padang gurun pergumulan kita ya. Tadi Bapak menemukan dan menjadi tesis ketika tahun politik itu bagaimana seorang Kristen berpolitik gitu ya Pak ya. Nah, apa yang Bapak bisa jelaskan dari sini Pak? Dari halaman 12 ini Pak. Ya, kalau kita mendengar tentang padang gurun, tentunya segera teringat kisah Tuhan Yesus di padang gurun 40 hari berpuasa. Tantangan yang terberat nampaknya adalah bagaimana berpaut kepada jati diri yang sejati. Waktu itu Tuhan Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Ini kan upaya untuk menjadi sukses, relevan dengan keadaan sekitar, sehingga bisa saja orang menganggap jati diri itu sama dengan apa yang bisa aku kerjakan. Kemudian Tuhan Yesus digoda dengan
meloncat dari hubungan bait suci. Kalau dia terjatuh, kemudian dia tetap selamat, ya orang-orang akan memuji Tuhan Yesus, menjadi terkenal. Nah kadang kita berpikir, wah jati diri itu sama dengan apa kata orang gitu. Nah yang terakhir Tuhan Yesus ditawari untuk menjadi penguasa dunia. Ya ditawari kerajaan-kerajaan dengan segala kemuliaannya. Nah sering orang juga berpikir, wah jati diri saya itu sama dengan apa yang saya miliki. Kuasa, pengaruh, kekayaan dan sebagainya. Tetapi itu semua jati diri yang palsu, hanya sementara saja. Sedang jati diri yang sejati adalah sebagai yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, Henry Nouwen dari tulisan yang satu ke tulisan yang lain itu terasa kuat bagaimana dia berpindah dari jati diri yang palsu, yang sementara, berubah-ubah, dan ini ya menampakkan jalan naik, inginnya lebih sukses, lebih terkenal, lebih berkuasa. Tapi itu menyisakan kesusahan, kesepian, merasa sendiri, kemudian berpindah kepada jati diri yang sejati, bahwa tidak tergantung apa yang bisa dikerjakan, tidak tergantung apa kata orang, tidak tergantung apa yang dimiliki. Tapi dalam segala keadaan, itu tetap sebagai yang dikasihi Tuhan. Itulah jati diri sejati. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah rusak, dan akan ada selama-lamanya. Iya, menarik sekali ketika pencarian jati diri ini ibarat tadi ya, tuntunan keluar dari padang gurun yang menolong dan tentu saja sangat membantu ketika kita memang menggumuli satu pergumulan kemudian mendapatkan tuntunan cahaya seperti ini. Pak Henry Hutahayan, ini giliran Bapak karena Bapak kami undang karena meresponi apa ya, buku yang kami terbitkan, kemudian ya sudah bercakap juga dengan Pak Tias Budi Legowo ya. Silakan Pak Henry Hutahayan. Ya, terima kasih Pak Kris Hidayat telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berinteraksi atau merespons isi buku yang sangat bagus sekali, dalam ya, sehingga membangkitkan dan menguatkan spiritualitas. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Tias sebagai penulis buku. Yang pertama, Pak Tias, tampaknya Henry Nouwen memiliki pengetahuan yang luas sekaligus mendalam, ya, yang telah dipetakan dalam buku Sekolah Kristen. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana Pak Tias dapat memberikan peta pemikiran tersebut agar dapat menolong pembaca buku untuk mendapatkan kedalaman warisan rohani dari Henry Nouwen. Demikian Pak Tias. Ya, semoga bisa sedikit memberi gambaran ya, meski saya ringkas saja. Ya, berawal dari saya diutus sebagai pengurus di Yayasan Mengelola Sekolah Kristen. Sedangkan keadaannya muridnya semakin menurun. Dan ini bisa membuat perasaan sedih bagi para alumni, kemudian juga bisa membuat ya putus asa, bingung, susah gitu ya. Bagaimana kalau sekolah Kristen nanti tidak bisa dipertahankan? Ya, tetapi dalam pengalaman saya, kalau kemudian di dalam berpelayanan kemudian kita merasa terbeban seperti itu, sampai-sampai kemudian kehilangan semangat atau kehilangan jiwa, tidak damai, itu menunjukkan bahwa kita mentalitasnya masih berkekurangan. Gitu. Nah, sedangkan tulisan-tulisan Henry Nouwen itu mengajak kita untuk memiliki mentalitas berkelimpahan dalam segala keadaan. Itu bisa merasakan damai, merasakan tentram, tidak tergantung kepada apa yang sedang kita alami. Nah, dengan berbagi pengalaman,
kemudian bagi pembaca yang ikut menyimak atau merasakannya, semoga boleh menjadi berkat bahwa kita meyakini kalau berpaut kepada jati diri yang sejati, apapun yang terjadi, kita tetap merasa dikasih Tuhan, kita memiliki mentalitas berkelimpahan, dan dimungkinkan untuk tetap merasakan damai bersama dengan Tuhan. Ya. Terjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, ini dalam bab 2 buku, ini halaman 13, ada paragraf yang kedua ya, paragraf yang kedua dari halaman 13 pada bab 2 buku tersebut, ada tertulis seperti di Matias. Dia melihat apa yang terjadi di dunia tidak analitis dengan membariskan semua fakta, kemudian mengemukakan posisi etisnya dengan cara meditatif dan kontemplatif. Mohon dijelaskan pengertiannya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi sumbangan terbesar yang saya rasa saya temukan dari tulisan Henry Nouwen adalah dia menantang cara berpikir dalam pergumulan etis, baik itu di gereja atau di kelompok, komunitas, lembaga-lembaga maupun yang lainnya. Yang seringkali dalam diskusi etis itu inginnya berorientasi hasil, sehingga pikiran yang satu kemudian bertemu atau beradu argumentasi dengan pikiran yang lain. Nah, kemudian terjadi menang kalah dalam adu argumentasi. Sedangkan kalau orientasinya hasil, ya tadi kemungkinannya kita ingin lebih sukses, kita ingin lebih terkenal, kita ingin lebih berkuasa, sedangkan yang demikian ini mentalitas dengan jati diri yang masih palsu atau masih berkekurangan. Nah, Henry Nouwen mengajak kita untuk tidak berorientasi pada hasil. Meskipun hasil itu ya perlu, ya penting. Hanya untuk sampai kepada hasil yang diinginkan, misalnya tidak ada perang, tidak ada bencana alam, tidak ada kelaparan, itu membutuhkan perjuangan dan kerendah hatian. Nah, di sini bagaimana kalau kita dipanggil menjadi aktivis di bidang apapun, tidak kehilangan jiwa. Kalau kemudian hasil yang kita harapkan belum tercapai, tetapi kita tetap merasa damai, tentram, diberkati, disitulah pentingnya meditasi atau meditatif, di mana kita mengakui dengan pikiran kita, dengan konsep kita terbatas. Kemudian kita merasa di hadirat Tuhan, kita tetap beroleh kekuatan. Kemudian dengan kontemplatif, kita semakin boleh melihat Tuhan ada di hati, sehingga kita juga dituntun untuk melihat yang sejati dimanapun kita berada. Ya, dan jalan meditatif atau kontemplatif ini tidak bisa tidak, mesti kemudian kita rajut dalam kehidupan berkomunitas. Ini kalau di buku saya sudah sampai di halaman terakhir nih. Dan satu paragraf ini menjadi temuan saya kenapa Bapak menamai jalan turun Yesus. Karena mungkin tadinya dalam bahasa aslinya gerakan ke bawah gitu ya Pak ya. Dan ini diawali dari kunci konsep Nouwen ini adalah spiritualitas, teologi, dan etika ya Pak ya. Nah, bagaimana penjelasan Bapak yang dari tiga hal ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, temuan-temuan yang warisan utama dari Nouwen, kemudian kita bisa aplikasikan dalam pergumulan kita. Ini saja sekolah Kristen yang kita bahas hari ini. Silakan Pak. Ya, Nouwen pernah merasa bahwa hidupnya itu diwarnai dengan banyak diskusi, banyak kesibukan mengelola organisasi.
Sehingga dia merasa kok Tuhan Yesus ada di pinggir ya, seakan hanya menjadi tambahan. Kemudian dia menyatakan pertobatannya untuk kembali menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusatnya, bukan hanya sekedar di pinggir atau di tambahan. Nah, itu kemudian terkait dengan pemaknaan spiritualitas atau hidup rohani. Itu hidup dengan Tuhan Yesus sebagai pusatnya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memiliki jati diri yang sejati. Kalau kita berpusat pada Tuhan Yesus, ya kita akan dimampukan memilih jati diri yang sejati sebagai yang dikasih Allah apapun adanya. Nah, kemudian terkait teologi, jikalau spiritualitas itu adalah hidup dengan berpusat pada Yesus Kristus, teologi kemudian menjadi cara berpikir seperti Tuhan Yesus. Nah, dia pernah menggambarkan sebagai orang yang dikasihi, itu kemudian diingatkan ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus atau perjamuan yang terakhir. Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian diberkati, kemudian dipecah-pecah, kemudian dibagikan. Jadi ketika kita coba berulah pikir, apakah kita pun juga mau menerima sebagai yang dikasih itu seperti roti yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagi-bagikan. Nah, tentunya yang paling berat ketika kita dipecah-pecahkan. Itu kan ya tentu ada situasi yang tidak mudah. Nah, kemudian etika. Etika bisa dimaknai mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus, yaitu jalan turun. Dia berkenan menjadi manusia sampai turun sedalam-dalamnya hingga mengosongkan diri. Ya, jadi spiritualitas, teologia, dan etika bersama dengan Henry Nouwen kita diajak untuk akhirnya praksisnya itu mengikuti jalan turun Yesus. Ya. Ada bela rasa, dan di sana kita mengenali kerajaan Allah. Ya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Lalu kita sampai pada penerapannya ini. Ketika saya mengajak beberapa teman untuk juga membahas ini, ternyata teman-teman saya asik gitu ya, dalam artian menikmati gitu ya. Termasuk Pak Henry yang kita hadirkan saat ini karena persahabatan, sama-sama belajar tentang jalan turun ini. Lalu kira-kira ke depan seperti apa Pak? Persahabatan, kemudian pembelajaran ini seperti ini. Boleh Pak Tias atau nanti Pak Henry juga boleh mengusulkan sesuatu. Silakan. Ya, kalau belajar dari Nouwen, ya sebagian besar hidupnya itu bisa dikatakan galau, mencari, menemukan jawab. Sesungguhnya Tuhan Allah itu ingin saya berada di mana? Di sebuah komunitas yang seperti apa? Dia pernah di komunitas kampus, menjadi orang terkenal, menjadi profesor, tapi kemudian dia terusik ketika dia menjadi dosen di perguruan tinggi Kristen di Amerika Utara, dia ya merasa bersalah dengan kondisi Amerika Selatan atau Amerika Latin pada waktu itu. Kemudian dia sempat berpikir apakah dia akan mengikuti gerakan pembebasan di Amerika Latin. Atau kemudian dia juga berpikir apakah dia akan menjadi bagian dari komunitas biara. Sampai akhirnya dia tinggalkan dunia akademis, dia masuk ke komunitas orang cacat mental atau tunagrahita, di mana dia tidak diketahui oleh anggota komunitas itu. Orang-orang tidak peduli bahwa dia adalah dosen, profesor, seorang rohaniawan terkenal. Yang mereka tahu, ini bagian dari saya, setiap hari masak bersama, setiap hari cuci piring bersama, setiap hari membersihkan kamar mandi bersama, bahkan setiap hari harus melayani orang yang tunagrahita atau cacat mental yang sangat bergantung, tidak bisa apa-apa. Di situ kan
yang namanya terkenal, sukses, berkuasa itu tidak berlaku. Tetapi justru di situ menemukan, oh, kedamaian itu ada pada hati yang mau hadir bagi Allah, Allah yang mau hadir pada siapa saja. Dan di komunitas orang-orang lemah ini justru bisa banyak pesan yang bisa dibagikan kepada dunia. Ya, jadi nampaknya kita pun masih terus bergumul, Allah ingin saya ada di mana sih? Di komunitas yang sekarang saya berada, apakah saya bisa semakin setia, saya semakin ya mau dibentuk bersama anggota komunitas yang lain sebagai penuntun, sebagai sahabat-sahabat saya. Sedangkan di komunitas itu kita tinggal terima, tidak bisa milih siapa yang akan menjadi sahabat kita. Mereka orang-orang yang diberikan Tuhan untuk kita tinggal terima dan apakah kita juga mencintainya. Ya. Silakan Pak Henry. Ya, spiritualitas jalan turun ini mungkin perlu dikembangkan lagi Pak Tias, khususnya untuk menjangkau kaum muda, remaja pemuda, bahkan anak-anak, untuk menemukan atau meletakkan dasar lah spiritualitas, mengembangkan spiritualitas, untuk nanti pada saatnya, pada waktu nanti mereka bisa menerapkannya dalam level praksisnya gitu. Mungkin mereka belum bisa banyak berbuat apa-apa, tapi menanamkan spiritualitas jalan turun ini pasti sudah mereka butuhkan. Demikian usulan saya untuk Pak Tias. Demikian Pak Kris. Ya, saya rasa sangat menarik usulan Pak Henry ini ya. Saya cerita sedikit. Kemarin kami terkena banjir lagi Pak Hidayat. Di Purwodadi kena banjir. Oh iya. Dan tempat tinggal seminggu kami. Lebih, Pak ya? Ya, tapi tidak terlalu dalam. Kemudian keponakan saya mengungsi di tempat kami. Yang besar itu kelas 2 SD. Yang kecil itu baru playgroup. Ya. Saya merasa sulit untuk bersabar melayani anak-anak kecil seperti ini. Gitu. Lebih mudah bergaul dengan orang dewasa, lebih mudah membagi-bagikan bantuan daripada ya berada bersama dengan yang lemah, yang kecil seperti ini. Tapi saya merasa kagum, takjub ketika mereka tahu saya pagi dan sore itu sering ke dak di atas tempat atau kamar mandi, itu sekedar untuk diam gitu, melakukan ya sikap meditasi. Loh kok mereka juga mau mempraktekannya gitu. Wah, saya merasa dikuatkan. Dan mereka tidak usah disuruh, tetapi ketika ada kesempatan, ada contoh kok ya bisa. Dengan sendirinya, ya meskipun baru meniru ya, tetapi itu menjadi modal bahwa ya pengembangan spiritualitas seperti ini tidak perlu dipaksa gitu. Ya. Terima kasih Pak Hendri. Ya. Iya, mungkin kita bisa sampai kepada kesimpulan dan pembelajaran kita hari ini, Pak. Baik Pak Henry dan Pak Pendeta Tias nih, kira-kira apa ya yang tadi banyak hal sebetulnya yang pasal-pasalnya dari peta jalan turun sampai ke apa yang kita bisa usulkan. Silakan kalau Pak Henry atau Pak Henry mungkin ada pembelajaran hari ini karena berkesempatan hadir nih. Ya, semakin kita diajak untuk menempatkan pelayanan itu bukan tekanannya untuk mengubah pribadi orang lain ya, atau mengubah kondisi sosial. Karena kalau lebih menempatkan seperti itu kita bisa capek, lelah, kehilangan jiwa, kehilangan kedamaian. Ya, rasanya Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Tapi pelayanan itu lebih dalam lagi adalah ekspresi kita mencari Tuhan. Apakah di komunitas bersama saya melayani ini, saya semakin mengenali kehadiran Tuhan. Solidaritas yang kemudian kami kembangkan ini apakah berdasarkan ya perjuangan tetapi juga doa yang semakin berserah. Nah, saya rasa
dalam komunitas, kemudian kontak kita dengan yang abadi, kita bisa asah, pelajari, praktekkan, dan dalam doa dan perjuangan. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak Pendeta Tias. Pak Henry juga terima kasih atas kehadirannya di acara kami, dan tentu saja kita saling mengasah, saling melengkapi, dan terima kasih juga untuk respon dari buku yang sudah dibaca Pak Henry. Dan sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Tias yang sudah membawa kita pada peta jalan ini. Kita baru lihat petanya ini, belum tentu menuruninnya ini. Masih banyak step barangkali Pak ya. Tadi mungkin harus belajar dari anak kecil yang melihat, kemudian meniru, baru mungkin bertanya nih, Pak Pendeta ngapain sih di atas jak ini? Tapi terima kasih untuk persahabatan kita dan di acara kami, dan tentu saja ini adalah bentuk dukungan untuk pelayanan kami. Sobat media sekalian, terima kasih juga sudah menyaksikan kabar buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita melayani untuk selalu mencintai literasi dan buku. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore Pak Hidayat, selamat sore Pak Hendri. Terima kasih penguatannya, dukungannya. Ya, terima kasih. Selamat berkati.